Sebenarnya Kak kalau dibilang paling banyak bukan Iya. ya, soalnya masih banyak di Masih belakang, banyak, masih banyak. iya. Sebenarnya Kak dari dulu tidak pernah mematok, kayaknya followersku harus Iya. 100.000 deh, Iya. pokoknya bulan ini harus dapat Iya, 10.000 deh. harus ada target nggak ya? No. Jadi untuk keinginan pengen punya produk sendiri karena sering promosi produk Wow, orang kan Kak. Victoria's Secret? Wow, bukan, pokoknya pengen punya produk sendiri entah Iya. itu skincare atau body Skincare. lotion atau produk apapun itu. Adakah, pro dan kontra mengenai endorsement? Kayaknya jangan sebut produk ya, Iya. mungkin Nggak, adalah kayaknya Kak Bayu harus to the point dulu. Iya, nggak enak ngomongnya kayak berat. Untuk Oke. membuktikan kita akan lihat di layar ini. Ih, kayak so takut deh ini podcast. Kayaknya ini kurang deh. Kurang harus 2 jam banget, ini. nggak tahu nih redaksi apakah mereka terlena. Karena banyak yang penasaran ini. Iya, betul. Oke, selamat malam. Oh my god, senang sekali. Iya, pasti senang dong. Karena pada malam hari ini seperti biasa podcast spesial cerita Pi. Kehadiran seorang bintang tamu muda, belia, cantik, manja, Indonesia Raya. Dia adalah seorang influencer. Dia adalah sebagai seorang businesswoman juga bisa dibilang ya. Amin, Karena ya Allah, amin. jumlah followernya dia membuat dia bisa dikatakan sebagai seorang businesswoman di bidangnya. Siapa dia kalau bukan Puput HG. Kalian semua tepuk tangan. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak dengan berbagai macam usaha untuk mendapatkan waktu dirimu. Alhamdulillah ya, kita Alhamdulillah. ketemu waktunya Kak Bayu, senang Iya. sekali. Ada MC Hits Kota Kendari nih. Terima kasih. Apalagi ada seseorang yang bisa memberikan inspirasi buat kita di acara Cerita Pi. Cerita Pi. Iya. Kita pengen tahu tentang seorang Puput HG Oke. di usia muda belianya saat ini bisa memberikan suatu inspirasi terbaik buat remaja-remaja digital sekarang ini. Kira-kira cerita dulu dong, cerita Pi tentang siapa sih sebenarnya Puput HG biar teman-teman di rumah yang belum mengenal lebih jauh, lebih dekat, siapa sih Puput HG saat ini bisa diceritakan? Oke, sebelumnya hai guys, perkenalkan namaku sebenarnya bukan Puput Kak. Betul. Namaku itu nama panjang ya, nama panjang Iya. itu Nakia Amanda Putri. Nakia Amanda Amanda Putri. Putri. Pasti punya arti yang spesial. Sebenarnya kalau untuk arti nama Ya. paling basic sih, kayak penyayang apa segala macam itu dari Google yang saya lihat. Kayak kedengarannya dari nama-nama indah dari Romawi. Oh. Ditranslate ke bahasa lokal menjadi Nakiawati. Tina Omori. Oke, lanjut. Iya. Jadi seperti teman-teman yang lihat di Instagram, Iya. saya aktif di sosmed pastinya, pasti. khususnya Instagram ya guys. Iya. Terus saya kuliah, Iya. saya seorang mahasiswi. Betul. Terus saya adalah seorang penjual online. Wow, bisnis di bidangnya. Terus saya adalah seorang promotor, itu saja kayaknya deh Kak. Iya, betul. Itu boleh dikatakan sebenarnya bisnis yang digeluti seorang Puput HG di usia muda belianya saat ini. Mengangkat potensi dirinya, kemudian bisa meningkatkan atensi jualan yang ditekuni di setiap bidangnya. Itu semua karena Instagram sih Kak. Karena Instagram. Iya. Makanya itu kami undang di sini bisa berbagi cerita, sharing-sharing sebenarnya seperti apa sih seorang Puput HG sampai bisa dikenal di sejagat raya Indonesia Raya.
gitu. Aduh. Oh, untuk awal mulanya, Kak. Iya, betul. Oke guys, jadi dulu saya masuk SMA itu 2016. Iya. 2016. Terus di situ Instagram lamaku dulu itu Kak terblokir. Karena Kayaknya seseorang kayaknya pengen jadi Instagram lamaku itu passwordnya keubah. Iya. Jadi putus asa. Iya, Putus asa kayaknya, jangan Mi mau deh. stop deh. Stop Stop deh. deh, malas Stop deh, males ladenin Instagram Iya, deh. I hate teknologi. Iya. Apalagi pada saat itu kayaknya followersku di Instagram lama itu sekitaran 3 ribuan, 4 ribuan. Itu kan lumayan banyak dulu, lumayan banyak. Iya. Untuk anak SMP apa SMA? SMA. SMA. Terus memutuskan untuk rehat sedikit, kemudian buat baru. Iya. Nah, tujuan buat barunya itu paling untuk share quotes atau foto-foto pemandangan, pokoknya foto-foto yang estetik, seperti itu. Terus lama-kelamaan karena dulu suka jalan-jalan, traveling apa segala macam, otomatis momen-momen itu dibagikan di Instagram kan Kak. Betul, pastinya seperti anak remaja pada umumnya. Iya, pada umumnya suka foto-foto OOTD, pakaian, kosmetik. Kalau kosmetik waktu itu belum Kak, belum mengenal kosmetik. Jadi pada saat 2017 juga mengikuti ajang Putri Citra. Waktu itu disodorkan semangat yang betul-betul besar dari almarhum Opa Trisman. Bapak Trisman Baladi. Beliau salah satu orang yang paling berpengaruh. Anak 28 juga ya. Gitu. Terus tapi waktu di 28 saya ndak ikut menari segala macam. Paling waktu kompetisi itu langsung kompetisi langsung. Dibawa langsung bimbingan sang maestro. Iya. Lala. Oke, terus pada saat itu ikut lomba kecantikan, pemilihan putri-putri daerah. Iya. Momen-momen itu dibagikan di Instagram, jadi semakin banyak kayak tawaran iklan, tawaran endorsement, terus banyak tawaran kerja sama juga dari brand-brand. Jadi dimulai dari situ, dari 2016 ke atas. Kesuksesan seorang Puput HG diawali dari Instagram tentunya. Kira-kira menurut seorang Puput HG, ketertarikan apa sih yang membuat orang menjadi suka, seneng, mau memperhatikan berkali-kali wajahnya Puput, momennya Puput. Menurut Puput dulu nih, di balik kesuksesan seorang Puput, apa sih daya tarik sendiri sehingga mereka mau gitu? Konten apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sampai mereka mau dan suka selalu menatap wajah manjamu. Oke, ini sebenarnya dari teman-temanku, dari pihak-pihak yang terdekat juga bilang ada beberapa konten yang mereka cari dari Instagramku adalah fashion. Yang pertama fashion. Itu dia, fashion. Online shop yang ngejual baju lucu di Kendari apa aja. Biasa sering muncul di Instagramku. Terus itu makanan. Makanan. Ternyata Puput suka makan. Padahal nggak kelihatan lo dari porsi tubuh, nggak suka makan ternyata bisa ya. Iya. Jadi dulu itu Kak, dulu itu belum review makanan, tapi suka foto makanan. Jadi kayak teman-temanku tanya, Put, ini belinya di mana? Bagaimana rasanya? Begini. Pokoknya disuruh review. Nah, pada saat review mungkin para online shop, UMKM melihat dan mau bekerja sama seperti itu Kak. Dulu waktu SMA sering dapat kiriman dari teman-teman dulu yang punya online shop bantu promosi, minta bantu tolong sama Puput gitu ya. Dulu seperti itu. Oke. Kesibukan di luar sebagai seorang influencer akhirnya sekarang ya. Kesibukan apa yang sebenarnya paling sering Puput lakukan? Untuk selain promosi paling kuliah. Kuliah. Iya. Anak kuliahannya seperti biasa. Saya adalah mahasiswa ekonomi, kalian bisa lihat kayaknya dari aku ya. Betul sekali. Ekonomi, manajemen, hidup manajemen. Oke. UHO. Dan selain promosi, kuliah, nongkrong pada umumnya ya Kak, pada umumnya, remaja pada umumnya. Terus saya tergabung dalam organisasi juga. Ya paling seperti itu Kak. Organisasi apa sekarang yang Puput lagi
sorotin, lagi diajak nih, Put masuk sini nih, gabung sama kita nih. Dan itu merupakan pilihannya Puput apa nih sekarang? Sekarang lagi tergabung di Kamar Dagang Industri, Kak. Oh, Kamar Dagang Industri. Kadin Sulawesi Tenggara. Betul. Di situ Puput sebagai apa? Ada jabatan khusus? Iya, di situ sebagai komisi tetap bagian pariwisata. Bagian pariwisata. Pariwisata ya. Promo-promo pariwisata. Promo-promo pariwisata, event-event yang ada di Sulawesi Tenggara. Betul. Seperti Jadi itu. kalau ada event dari Kadin maupun mitra-mitra dari Kadin pasti Puput terlibat. Promosi harus, iya. Kira-kira influencer dengan follower terbanyak, kira-kira bisa Puput cerita dulu Ci, usahanya Puput, perjuangannya Puput mempertahankan itu kan tidak datang dengan sendirinya. Sebenarnya Kak kalau dibilang paling banyak bukan ya, soalnya masih banyak di belakang, masih banyak. Sebenarnya Kak dari dulu tidak pernah mematok kayaknya followersku harus 100.000 deh. Pokoknya bulan ini harus dapat 10.000 deh. Harus ada target enggak ya? No. Jadi itu mengalir sesuai dengan konten yang saya bagikan. Terus paling konten-konten yang bermanfaat. Betul sekali. Terus sharing itu juga bisa menaikkan followers kalian. Kalian kalau pada suka sharing, berbagi spill kan anak muda zaman sekarang spill. Nah, terus untuk mempertahankannya kayaknya belum ada tips and trick ya guys. Soalnya ini murni adalah dari diriku sendiri. Oke. Titik balik yang membuat Puput memulai terkenal di momen apa nih? Jualan apa, momen apa, kejadian apa yang membuat Puput, wah ini dia nih yang saya cari dan saya harus benar-benar ambil sikap untuk serius di keadaan saya sekarang menjadi seorang influencer. Oh ya, mungkin untuk awalnya Kak pada saat mengikuti lomba tadi, sering ikut lomba. Terus pada saat SMA kan satu sekolah kan tahu, kenal-kenalan, otomatis satu sekolah nge-follow. Terus sering ikut kegiatan-kegiatan juga. Paling karena kegiatan sih Kak, terus di-share di Instagram jadi orang pada tahu. Terus banyak yang lihat. Oke, ini dia nih salah satu acara yang direkam oleh teman-teman redaksi hari ini. Ternyata seorang model. Oh, bukan. Anandonia Luale ya, Duta Wisata. Duta Wisata Kota Kendari 2018 ya. 2018. Iya ya. Kayak saat takut nih acara. Kayaknya bawa ibu kesini, kayak ada ibunya nih. Iya, Mama. Halo. Bercanda guys. Cerita dulu nih tentang Anandonia Luale dapat juara berapa, kenapa masih bisa ikut acara ini dan gimana perasaannya? Oke. Jadi waktu itu Anandonia Luale kan diadakan di Kota Kendari. Ini yang di Kendari. Terus bajunya bagus sekali. Apalagi ya waktu itu seleksinya itu dari sekolah ke sekolah ya, dari sekolah ke sekolah. Anak-anak SMA dicari. Terus pada saat itu tertarik ya langsung ikut. Waktu itu ada beberapa tahap seleksi juga seperti wawancara, pertunjukan bakat apa segala macam, diikut. Alhamdulillah di sini juara 2. Juara 2, betul. Ini terkenal banget momen yang Puput lalui. Disinilah orang mengatakan bahwa ternyata Puput pintar ya, smart girl. Dia bisa mengalahkan beberapa mahasiswa yang katanya juga ada hadir dan ikut di lomba tersebut. Dia menjadi juara 2 putri Anandonia Luale. Iya, Duta Wisata. Banyak belajar juga dari sini Kak. Iya, itu sebenarnya tidak gampang juga. Mulai dari public speaking, terus bagaimana bersikap dengan orang. Betul sekali. Suka dukanya menjadi seorang influencer. Bisa dibagi sedikit aja cerita Pi, hanya di sini ya, di cerita Pi. Suka duka. Suka dukanya kayaknya kalau di dunia Instagram apalagi media sosial pasti banyak ya Kak. Apakah ada haters, apakah ada yang sedikit-sedikit ngebully, hey cewek cantik, hey cewek manja. Tapi alhamdulillah Kak kalau di Instagramku itu untuk perbandingannya ya mungkin 70-60, 60-60, 50-50, 60-50, 60-40, 20-10. Kayaknya 80-20 deh. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah ya.
I love sobat onlineku karena kalian baik-baik semua. Jujur mereka baik-baik semua, kayak sering kasih saran. Terus sebisa mungkin kayak tiap hari ada beberapa pesan dari orang-orang yang saya nggak kenal, tetap saya balas. Tetap masuk, kayak misalkan mereka tanya, Kak, rekomendasi tempat yang ini nih yang lagi hits di Kendari, tetap saya balas. Pasti tiap hari ada, tiap hari ada. Walaupun cuma nanya-nanya aja, tapi masih bisa dibalas. Tapi tetap saya balas tiap hari, sekitar 2 orang, 3 orang. Kalau lagi moodnya lagi oke, kalau moodnya lagi oke, balas. Biasa balas-balas di live juga, live Instagram. Hal yang menarik, ketemu orang baru kah? Ada hal baru kah? Pokoknya hal yang menarik itu tadi kan sukanya itu paling suka dukanya apa ya? Sukanya banyak, dukanya sedikit kayaknya. Dukanya paling ada beberapa orang yang kontra ya mungkin dengan apa yang saya bagikan, apa yang saya perbuat di Instagram, ada beberapa. Terus kalau untuk yang pro paling mereka mendukung. Tambah banyak teman juga, Kak. Terus pokoknya ada semangat baru dari teman-teman Instagramku. Kalau misalkan mereka suka kirim pesan, "Hai Puput, semangat ya untuk hari ini meskipun kayak misalkan banyak yang menghujat apa segala macam, kamu tetap semangat." Seperti itu. Ada info yang kita dapat, Kak Bayu dapat, katanya pernah men-endorse sebuah produk awalnya tidak dibayar. Iya betul, betul sekali, betul guys, betul. Apakah itu terjadi sama seorang Puput di awal-awalnya? Iya Kak. Jadi dulu kan waktu SMA itu belum ada kayaknya deh istilah endorse atau apa. Betul. Paling kayak Put bantu promosi ini. Jadi pada saat kan berat. Kita yang sebagai anak SMA nih ya, seorang anak SMA yang cuman belajar, apalagi dulu kelasku itu yang super duper bureng, Kak. Kelasku sejenis apa tuh bureng? Sudah tuir ya. Bureng kaca, tolong kasih info ke Kak Bayu. Jadi dulu SMA saya di kelas Olimpiade. Dulu. Jadi cuman belajar. Mungkin pada saat anak-anak SMA yang bolos-bolos apa segala macam di seusiaku mungkin saya jarang lebih banyak ke teman-temanku. Nah, pada saat dapat kayak tawaran endorse itu kan sebuah hal yang baru. Sebuah hal yang baru bagi anak SMA ya dulu. Terus pada saat itu senang sekali dapat kiriman meskipun tidak dibayar. Dapat barang, dapat makanan, itu sudah senang. Sudah senang sekali bisa membantu orang untuk menginformasikan, mempromosikan jualannya. usaha jualannya. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan semakin kesini kayaknya pengaruhku ada deh dari Instagram ini. Banyak yang laku, misalkan barang-barangnya temanku yang saya promosikan. Jadi mulai dari situ perlahan-lahan membuat price list Instagram, price list promosi seperti itu. Itu yang membuat Puput menjadi semangat untuk tetap menjalani sebagai seorang influencer ya. Bisa membantu orang kayaknya senang banget. Kita kembali ke organisasi Kadin yang Puput masuki sekarang. Kenapa sampai Puput mau-mau aja diajak untuk Kadin? Itu kan perubahan yang luar biasa ya, di usia muda tiba-tiba disuruh masuk organisasi orang dewasa ya. Kamar Dagang Industri. Jadi dulu itu untuk awalnya pertama menjadi user ya. Kalau dibilang user yang penerima tamu. Biasa dulu kan kalau dari studio biasa penggalungan bunga seperti itu. Dulu awalnya seperti itu. Terus kemudian diajak sama Kak Soraya untuk gabung karena mungkin melihat ya di Kadin ini ada beberapa bidang yang belum terisi, kayak misalkan bagian pariwisata, dan menurutku itu cocok di bidangku, Kak. Karena dan memang membutuhkan orang-orang muda yang bisa mempromosikan sebenarnya. Dan alhamdulillah beruntung juga dipertemukan sama orang-orang besar. Ada pelajaran baru, bertemu orang-orang baru, ada ilmu-ilmu baru. Ada ilmu baru, dan yang pastinya itu
membangun relasi juga. Betul. Siapa tahu nanti 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, who saya bakalan knows? butuh orang-orang yang ada dalam situ, seperti itu. Kegiatan apa yang baru-baru ini Puput terlibat langsung dengan acara Kadin? Apa tuh? Kemarin itu ada vaksin massal yang pada saat Pak Jokowi datang. Oh, iya Nah, betul. itu. Terus kemarin di Manado, Pesona Indonesia bersama Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Terus apalagi ya untuk banyak sih untuk kegiatan sosial Kadin, banyak banget. Tapi itu mungkin kurang ter-up ya, karena mungkin anak-anak muda sekarang malas pusing, apa sih itu, apa sih organisasi, kita ngapain pasti itu aja. orang tua semua. Tetapi Puput sudah mulai memikirkan ya bahwa suasana tersebut kayaknya sudah bisa dipegang, diyakinkan bahwa ke depan nanti Puput akan membutuhkan suasana momen-momen itu. Pasti Kak, pasti. Dan bersyukur karena masih muda juga bisa ikut produktif dalam kegiatan-kegiatan itu. Tantangan yang Puput rasakan masuk di organisasi Kadin, apakah pernah merasa kayaknya saya belum cocok sih masuk di sini, kayaknya biar deh coba-coba, yang penting ikut-ikut aja dulu. Tantangan apa? Oh ya, sebenarnya Kak, karena melihat orang-orang di dalamnya juga sih sebenarnya. Jadi untuk masuk di dalam suatu organisasi seperti itu pasti lihat dulu dalamnya. Perangkat-perangkatnya siapa-siapa. Kayak misalkan banyak orang yang saya tahu, berarti kayaknya ini bagus deh. Kayaknya bagus. Pada saat masuk dan kemudian tahu cara kerjanya seperti apa, bagaimana sistemnya. Alhamdulillah nyaman karena semuanya seperti keluarga. Pelajaran apa yang bisa seorang Puput HG petik selama menjalankan aktivitas Puput sebagai seorang influencer? Pelajaran apa yang dipetik? Adakah pelajaran yang misalnya kita harus lebih seperti ini, kita harus menjauhi momen-momen yang mungkin tidak cocok dengan keadaan Puput? Sebenarnya guys, untuk media sosial sebenarnya jangan terlalu diseriusi sebenarnya Kak, menurutku. Jangan terlalu diseriusi dalam hal menanggapi yang buruk menurutku. Karena ada beberapa vibes yang buruk itu terkadang mengganggu pikiran. Dan menurutku kalian jangan terlalu tanggapi dengan serius. Kalau saya tipikal yang seperti itu. Kayak misalkan contoh ya saya kasih. Kayak misalkan ada hate comment ataupun pesan negatif misalkan yang masuk di Instagram. Misalkan saya pribadi, Puput kamu gini. Tindakanku yang pertama cuman baca. Otomatis kalau untuk sakit hati pasti ada kayak yang namanya manusia pasti. Sakit lihat hati yang ada. aneh-aneh mengganggu otak kiri, kayaknya otak kiri, otak kanan. Akhirnya jadi emosi, ini mau ditanggapi apa enggak? Kadang kalau untuk yang masih bisa saya handle, biasa saya balas hahaha gitu. Dibalas seperti itu aja. Tapi kalau untuk yang keterlaluan yang menyakiti hati itu lebih baik diblokir. Kalau saya guys, lebih baik diblokir. Diblokir itu dia harus dilakukan. Apakah ada hal yang menarik ketika orang yang Puput temui di salah satu komentar yang kayaknya orang ini asik juga nih diajak ngobrol? Apakah ada juga ditemukan hal-hal seperti begitu? Sebenarnya banyak sih Kak, kayak komen-komen penyemangat. Biasa komen-komen penyemangat itu berlanjut ke DM misalkan. Itu dan itu rata-rata perempuan. Alhamdulillah. Dan itu rata-rata perempuan. Karena di Instagramku itu untuk ininya ya Kak, untuk datanya itu ternyata lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Apakah ada yang masuk memberikan tanggapan, komentar di wall-nya Puput, langsung dilihat profilnya kayaknya orangnya baik, kayaknya orang cocok, langsung berteman hanya lewat jalur itu? Tiba-tiba jadi jarang akrab? Sih Kak, jarang sebenarnya. Ya. Karena tipikalku adalah bukan yang pilih-pilih sih Kak sebenarnya. Untuk circle pertemanan kayaknya kalau untuk melihat dari Instagram kayaknya bukan saya deh. Syukurlah kalau seperti Bukan itu. saya. Paling kalau ketemu di dunia nyata ya, paling cuman say hi. Cuman hai. Ini dia teman-temannya Puput. Ini adalah sahabatku. Wow.
ini yang sering menemani Puput 24 jam. 24 jam, 24 jam. Oh. Di handphone, di dunia nyata. Kadang-kadang ya Mereka guys. memang murni pertemanan yang dari awal Puput menjadi seperti sekarang ini dari atau SD. ketemu di media sosial enggak? No. Semuanya dari sekolah. Dari sekolah. Terus semuanya ini dari sekolah. Pokoknya berlanjut sampai sekarang. Jadi sudah tahu orang tua masing-masing, sudah tahu rumah masing-masing, bahkan sudah seperti saudara. Apa sih arti pertemanan seorang Puput yang real berteman, without bukan karena dunia maya, dalam dunia arti yang sebenarnya apa sih arti teman buat seorang Puput? Jujur ya guys, teman-temanku ini rata-rata akunnya di private, bukan yang seperti Puput. Bukan seperti saya yang welcome to the jungle. Semua teman diterima ya. Yang penting ini menguntungkan nggak ya? Ini menguntungkan bisnis ya. nggak ya? Iya ya. Seperti itu. Jadi teman-temanku ini betul-betul private. Wow. Dan untuk arti pertemanan ya kak tadi. Untuk arti pertemanan menurutku mereka ini seperti apa ya? Bunga, pohon, daun, ranting, akar gitu. Seperti penyelamat sih sebenarnya. Lebih ke penyelamat menurutku karena jadi sedih. Oke, tolong teman-teman yang ada dalam layar untuk segera ke sini. Karena kebutuhan Puput terhadap seorang teman begitu berarti sekali, sehingga teman bagi seorang Puput itu luar biasa artinya. Luar biasa. Iya. Adakah pro dan kontra mengenai endorsement atau informasi yang pernah Puput buat, ada pro dan kontra terhadap produk tersebut, bisa diceritakan? Ada. Waktu itu kayaknya jangan sebut produk ya. Mungkin adalah sebenarnya ada. Jadi waktu itu saya promosi ya, promosi online shop. Terus mungkin dia merasa saya kurang. Mungkin saya kurang profesional, atau saya kurang dalam segi penyampaian mungkin, atau saya kurang bersemangat mungkin pada saat mengendorse. Nah, jadi dia endorse produknya pada saat itu. Dan mungkin ekspektasinya tinggi, bakalan jualanku ini bakalan laris manis, bakalan membludak. Tapi nyatanya jualannya itu peminatnya sedikit. Oke. Dan pada saat itu dia tidak langsung komplain ke saya, malah mengupload ke Instagram seperti itu. Tapi saya tidak tanggapi langsung di Instagramku. Jadi Instagramku itu pure, saya tidak pernah marah-marah di Instagram cuman karena seperti itu. Ada informasi, ada laporan dari orang. Ada informasi, ada laporan dari orang. Dan kemudian saya lihat, dia kurang puas. Dia kurang puas kayaknya. Jadi pada saat itu saya yang langsung duluan WhatsApp. Saya bilang, Kak, kenapa? Bertanya kenapa kalau misalkan kurang seperti ini, bla 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 bla. Dia bilang, kamu ini apa? Endorsan kamu kurang, terus kamu ini gini. Mungkin itu saran ya, mungkin gini. Oh iya, mungkin introspeksi diri lagi kembali. Mungkin di situ saya kurang membubuhi kata-kata atau lebih kurang ekspresif atau misalkan lagi, kurang enak banget ya. Gue harus histeri sama udah begitu supaya barang itu harus laku. Pokoknya harus laku, harus seludus-seludusnya. Jadi pada saat itu jadi introspeksi diri Kak sebenarnya. Sebenarnya ini bagus, bagus. Tapi pada saat dia membuat status seperti itu, seharusnya dia komplainnya langsung ke saya. Misalkan pada saat dia bilang kayak misalkan, Put, ini kurang, penjualanku belum ada, bisa ditambah promosinya. Pasti saya bantu. Betul. Karena mungkin saya bakalan berpikir, kayaknya kurang deh tadi, kurang. Kalau dapat suasana situasi seperti begitu, apakah Puput sedih, down, atau lebih semangat lagi? Sebenarnya sedihnya juga ada. Sedihnya ada karena ya sudah semaksimal mungkin menurutku. Maksimalku kan belum tentu
maksimal bagi Kak Bayu Oh ya, misalkan, betul. beda-beda. Jadi Iya. dari situ Mungkin mereka belajar. berharap lebih dari suatu pertemuan, Iya. harapan untuk meningkatkan Mungkin jualannya. karena dia melihat testi endorsement lain Lain yang membludak. membludak, barangnya banyak yang beli, apa segala macam. Mungkin dia pengen seperti itu. Iya. Tapi kan market di Instagramku itu beda-beda Kak. Beda-beda, Tiap betul hari sekali. moodnya orang kan Iya, beda-beda. beda-beda. Misalkan hari ini mau makan ataupun hari ini mau beli baju kan beda-beda Iya. guys. Apa sumber motivasi seorang puput ketika menghadapi situasi-situasi seperti itu? Apakah pertemanan Motivasi. kembali lagi? Motivasi apa? Oke. Apakah harus bertanya lagi ke teman-teman dekat Iya, yang memberikan iya, semangat? iya, iya, Apakah betul. cari-cari lagi buka buku lagi nih? Kira-kira sih kurangnya di mana? Apa motivasi seorang Oke. puput HG? Jadi pada saat itu motivasiku lebih mencari konten yang menarik seperti apa. Oke. Itu yang pertama. Iya. Aduh, Saya kurangnya di mana sih? Apalagi Ada kurangku beban ini. ini. Iya. Terus sharing sama temanku. Ya, Guys, sahabat-sahabat. ini. Terus teman-temanku bilang, "Oh, mungkin pada saat itu kayaknya kau kurang di sini deh, kurang di Iya, sini." betul. Dan bagusnya teman-temanku kasih saran Kak, bukan Iya. malah mendukung. Dia emang itu begini. Jangan deh. Jangan Apa sih? gitu. Berat apa sih? Bulo peca lagi gitu. Bo. Oke. Iya. Jadi itu jadi introspeksi diriku Kak. Iya. Jadi lebih baik lah, Iya, lebih baik ke betul. depannya. Iya, menurut seorang puput circle pertemanan yang positif itu seperti apa sih? Untuk circle pertemanan yang positif Apakah yang pasti teman-teman kampus aja atau teman-teman yang baru? Kalau mau happy orangnya beda. Kalau yang mau curhat orangnya beda. Kalau mau kerja tugas orangnya beda. Biasa kan ada orang seperti Iya, begitu. saya seperti itu Kak. Iya. Apalagi bisa dibilang temanku dari segala macam kalangan ya. Iya. Kayak misalkan yang 30 tahun, Iya. ada yang 25 40 tahun. tahun. Terus teman-teman kuliahku beda, teman Iya. ceritaku beda, teman yang circle nolku beda. Iya, itu dia. Itu. Ya, makanya circle positif apa yang menurut seorang puput? Menurutku circle positif itu dia yang bisa memberikan kamu semangat, bisa memberikan saran dan kritik, bukan cuma saran tapi kritik juga. Kritik juga ya. Jangan setiap ditanya yang bagus-bagus aja kayaknya yang harus ada terus bertemanlah sama dia yang tidak mulut ember. Itu sebenarnya kunci pertemanan Kak. Iya, betul. Betul dong. Iya. Apa dan siapa yang menjadi role model seorang puput HG? Untuk role model sebenarnya untuk role model saat ini adalah pengusaha-pengusaha sukses ya. Alhamdulillah. Itu adalah role modelku. Tapi pengusaha-pengusaha sukses itu bukan yang kalangan besar yang sudah yang sudah jauh. Milenial aja ya. Justru adalah patokan itu orang-orang di sekitarku Kak. Iya. Kayak misalkan kakak ini punya bisnis ini, aduh kayaknya keren deh gini. Saya mengambil patokan yang sederhana lah, yang berada di sekitarku, yang bisa Siapa itu? Siapa ya? Iya. Siapa tuh? Orang-orang sekitar Kota Kendari, Dapil Kota Kendari Barat, Dapil Wawa, Puatu. Saya sebutkan para seniorku yang cantik-cantik seperti Kak Sasmita, Kak Soraya, pengusaha-pengusaha sukses asal Sulawesi Tenggara itu adalah panutanku semua. Jadi saya mengambil orang-orang terdekat dulu, baru orang-orang terjauh. Goals dari kehidupan puput HG, tujuannya. Goals. Goals. Untuk yang goals, ingin dicapai. Goals ya basic sih Kak, sebenarnya bisa punya rumah sendiri, finansial juga oke, terus pekerjaan yang bagus, terus ada bisnis, bahagia, itulah. Pokoknya basic guys, basic. Kira-kira usaha apa yang seorang, kan tadi udah sebut nama-nama orang tuh ya, yang juga sudah hadir di Ceritapi, alhamdulillah. Kira-kira seorang puput ingin punya apa nih, usaha bisnis sendiri apa nih, kasih bocoran buat kita di Ceritapi. Sebenarnya guys, tolong doakan ya, saya lagi menabung. Berdoa dimulai.
Jadi cipta dimulai. Oke, jadi untuk keinginan pengen punya produk sendiri karena sering promosi produk orang kan Kak. Victoria's Secret. Bukan, pokoknya pengen punya produk sendiri entah itu skincare atau body lotion atau produk apapun itu. Terus saya pengen punya seperti Benus Sorumba, Benyo. Terus saya pengen punya usaha entah itu di bagian fashion atau di bagian yang mungkin itu bisa jadi tantangan buat saya, misalkan bagian-bagian yang baru lah. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Selain teman-teman dan suasana yang bisa membagikan moodnya seorang Puput HG dalam dunia influencer, apakah ada orang lain lagi? Orang tua dong nomor 1. Orang tua ya, catat. Orang tua ya. Kayaknya saya tahu deh akan mengarah kemana ini. Ya? Apakah hanya orang tua saja yang kan teman, sahabat, keluarga kita mencoba mendorong masuk di got. Kayaknya saya tahu deh ini mengarah kemana guys. Sudah jamnya kok. Kayaknya ini jam 9 ya guys. Sudah 9. Waktu bicara umur 17 tahun ke atas. Okay. Tidak mungkin dong seperti sekarang ini tampilannya selalu ceria, cantik, manja di setiap momen. Kira-kira selain circle-circle terdekat itu apakah ada orang lain lagi yang sekarang ini hanya di cerita Kayaknya Kak Bayu harus to the point dulu. Gak enak ngomongnya kayak berat. Untuk membuktikan kita akan lihat di layar ini. Kayak so takut deh. Ini podcast. Kayaknya cuma di ini podcast deh. Kan dicerita bisa ganti yang lain fotonya Bapak ya. Daripada kita cerita di belakang. Yang lebih romantis ada ini romantis loh, membawakan ini kayaknya bukan pacar deh, ini kayaknya salah satu job kerjaan, membawakan salah satu fashion kan. Iya, ini adalah model cowok pakaian batik, ceweknya juga pakaian batik seperti itu guys. Saya tidak tahu siapa dia. Bagus sekali podcast ini ya. Apakah ada di skrip? Ada. Ceritakan tentang dia. Tidak mungkin dong di acara ini. Kayaknya saya harus selfie dulu deh sama layar ini. Oke. Kayaknya ini lagi ada. Oke banget. Bisa ceritakan apakah orang ini juga termasuk motivator, role model atau support seorang Puput HG sampai sebisa seperti sekarang ini? Iya, dia termasuk tisu basah kering setengah. Dia termasuk salah satu support. Iya. Support yang ada di. Iya bagus. Kayaknya pakai masker. Saya keringatan. Kayaknya ganti deh guys. Ganti, jangan ganti. Ya. Oke. Dia sebagai salah satu support system juga. System. Terus, saya gemetar deh. Ya, kembali ke. Apalagi ya, termasuk salah satu support system lah Kak intinya. Terus dia sebagai tempatku minta saran, cerita. Ada beberapa cerita yang saya enggak bagikan mungkin sama temanku, saya cerita sama dia. Ada beberapa cerita yang saya enggak bagikan ke keluargaku tapi saya cerita sama dia. Apakah ada kontradiksi sebelum dia mengenal seorang Puput HG? Kan awal-awalnya nih nggak mungkin dong hadir bersamaan seperti bunga-bunga yang tumbuh di musim hujan bersamaan. Jelas sebelum dia mengenal seorang Puput HG, dia harusnya lebih tahu dong siapa seorang Puput. Apakah ada kontradiksi dengan Puput sekarang sebagai seorang influencer pada saat ini dengan utuh sebagai seorang sahabat tanda kutip? Berat sekali bahasanya. Iya gitu. Jadi kalau untuk pro dan kontra Kak, dan kontra antara saya sama dia. Sebenarnya banyak sebenarnya. Apalagi kan kita beda kota. Jakarta, Medan, Singapura, Australia. Bukan. Jadi dia ada di 17 tahun Sulawesi Tenggara. Oke, jadi pro dan kontra itu ada karena
kita kan jauh. Dia di Makassar, saya di Kendari. Oh, Makassar. Saya lihat peta dulu ya. Sulawesi Selatan memiliki 23 provinsi. Sopeng, aduh, Pangkep. Rio Febrianto, Sopeng. Oke. Jadi lanjut atau? Lanjut dong. Lanjut. Jadi kalau untuk pro dan kontra itu banyak kan. Misalkan sering tanya. Sayang itu apa gitu. Kayak ini ada job nih yang kayak gini. Terus dia jangan ini. Iya, itu dia. Terus saya menjelaskan lagi ini seperti ini, cara kerjanya seperti ini, seperti ini. Jadi pro dan kontra itu ada hasilnya lah. Oke. Antara ya atau tidak, seperti itu guys. Siapa yang mengalah? Berapa persen yang mengalah? Apakah Puput yang langsung angkat bendera putih, bendera kuning? Iya, kayaknya di sini saya deh yang agak-agak sedikit roar. Wow, ya kita lihat nih foto ini sisi lain. Ini produk juga, endorse atau endorse Panta? Apa cerita rakyat? Ini kayaknya bawang putih atau Cinderella atau 7 bidadari yang kehilangan selendang, yang tersisa tinggal 1 orang. Tidak, ceritakan guys. Gambar ini. Jadi gambar ini ya paling foto-foto candid. Foto-foto candid. Terus ini lagi main di pantai ya. Nambo Beach? Murama Waterfall? Janganlah disebut. Terus kayaknya di Pirla deh. Terus ini difoto sama orang guys yang lagi lewat. Yang lagi lewat. Iseng banget orang itu. Kita sih yang suruh foto karena nggak ada fotografer, jadi minta tolong seperti itu. Mungkin sedikit saja ya Bapak. Boleh. Tentang beliau. Iya, tapi ada ketenangan pada saat ini di acara Cerita Pi. Akhirnya kita bisa mengulik sedikit-sedikit seorang Puput. Seru guys, seru. Jadi kalian kalau misalkan ada tawaran nanti di podcast ini Cerita Pi, langsung ACC ya. Saranku langsung ACC. Oke. Jangan lama-lama. Seru. Ini aja waktu udah di kode itu udah mulai habis. Iya guys, soalnya tentang seperti ini saya tidak pernah membahas sebelumnya dengan orang lain. Terima kasih di sini banyak. Terima kasih banyak. Oke, tips dari seorang Puput HG bisa bertahan di sistem ini, di posisi sekarang kan jujur harus diakui jarang banget sebuah aura positif membangun, memberikan orang inspirasi yang baik, apalagi seorang cewek muda manja berpikiran positif. Tips apa yang bisa dibagi seorang Puput HG di acara kita pada malam hari di Cerita dong. Oke, jadi untuk tipsnya ya teman-teman paling natural, menjadi diri sendiri ya. Natural dalam hal menjadi diri sendiri. Terus itu akan mengalir dengan sendirinya bagaimana karakter ataupun bagaimana sikap kamu di Instagram seperti itu. Pokoknya mengalir tetap apa adanya. Tetap apa adanya, dan yang pastinya tetap membagikan hal-hal yang positif. Kan biasa ada orang di Instagram, cantik sekali kan, pose manja, makeup. Pas lihat aslinya nggak seperti itu. Itu dia, itu yang sebenarnya kadang-kadang membuat orang menjadi kecewa seperti itu. Kebanyakan mungkin kebanyakan. Tapi kalau untuk tips dari saya guys, mending menjadi diri sendiri karena media sosial ini kan ada jejak digital ya Kak. Itu bakalan dikenal dengan semua orang lewat media sosial ya. Sekarang istilahnya seperti itu. Tahu orang ini dari medsos, tahu ini dari medsos. Jadi mungkin kamu harus menampilkan citra terbaik kamu di medsos. Itu perlu sebenarnya, itu perlu. Betul sekali. Bagi buat teman-teman yang di dunia entertain itu perlu. Oke. Untuk mempertahankan kan sebenarnya. Bagaimana menghadapi kesulitan seandainya mendapat ble-ble yang biasa juga Puput dapatkan di media sosial. Bagaimana menghadapi hal itu? Bagaimana menanggapi? Ya, bisa dibagikan sama teman-teman semua. Mungkin ada beberapa kesalahan mungkin juga yang saya tiada perbuat. Manusia yang sempurna. Mungkin ada beberapa kesalahan yang pernah saya buat di media sosial itu. Murni saya minta maaf kepada teman-teman. Mungkin ada yang sakit hati misalkan melihat postinganku itu, saya minta maaf juga. Dan untuk saya menyikapinya, saya tidak pernah membalas dengan jangan Kak. Jangan ya. Saya tidak tahu, mungkin 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian saya bakalan butuh orang itu di dalam dunia pekerjaan ataupun di dalam dunia apapun itu. Betul sekali. Oke, satu
pertanyaan terakhir nih di ujung acara, nggak terasa banget sumpah. Wah, ini rekor terbaru lagi untuk 10 orang tamu kita yang spesial. Ini rekor terbaru. Rekor terbaru, guys. Iya. Apa harapan seorang Puput saat ini menjadi seorang influencer? Apa harapan terbesar? Mungkin untuk harapan semoga kedepannya saya bisa lebih baik, lebih bisa melihat peluang lagi. Bisa melihat peluang dari adanya media sosial. Betul. Mau bikin apa lagi, mau buat apa lagi. Terus saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dengan orang-orang sekitarku yang ada di Instagram juga. Mudah-mudahan kita lebih sering sharing di Instagram, biar jadi pengingat diriku juga. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Itu yang terakhir. Baik, terima kasih atas kehadiran seorang influencer manja, cantik, belia. Untuk kehadirannya pada malam hari ini masih tetap fresh. Iya kakak, kayaknya ini kurang deh. Kurang banget, nggak tahu nih redaksi apakah mereka terlena. Karena banyak yang penasaran ini. Iya betul, harus diatur jadwal lagi. Pokoknya kita terima kasih banyak. Siapa tahu nanti ada season 2 ya. Ada season 2, kayak katanya sama dengan yang baru diputar di Hollywood, No Way Out. Ada Spider-Man. Iya, kita berterima kasih banyak bisa lebih mengenal lebih dekat di acara Cerita Api bersama Puput HG, seorang influencer muda. Ya, itulah kehadiran momen bahagia yang sudah hadir pada saat. Ada kenangan-kenangan nih dari kita dan juga akan kita bagikan kepada Puput HG. Iya, ada sketsa wajah yang kita ambil. Ini ada look of the year 2022. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ditandatangani. Masya Allah. Dan kita akan pajang di sini dan yang berikutnya kita akan kirimkan ke Puput sebagai kenang-kenangan bahwa Puput pernah hadir di acara Cerita. Total loh guys, podcast ini serius, kalian kalau pada dapat ya tawaran ini langsung di ACC ya. Manja. Tawarannya di mana Kak? Di mana aja, di mana titik yang paling bisa dilihat untuk menandakan bahwa seorang Puput HG pernah hadir di acara Mungkin Cerita. Ini sebagai tanda aja ya Kak. Iya betul. Dan itu menjadi kenang-kenangan dan second thingsnya kita akan kirim ke rumah sebagai kenang-kenangan lagi. Nih, ini untuk saya atau untuk di sini nanti nanti di studio kita bagikan. Terima kasih. Keren banget acara ini guys. Serius. Wow, alhamdulillah. Studionya juga Kak, studionya juga bagus. Kayak di TV-TV luar. TV luar, amin. Thank you, thankful. MC-nya juga. Dan satu lagi bahwa sketsa dari wajah Puput HG ini dipilih oleh Wall Decor. Oh, saya tahu ini. Ini tempat-tempat yang ngejual dekor-dekorasi yang rumah. Terbaik, gift terbaik bisa dapatkan langsung di tempatnya Puput Sketsa. Wow, manja banget ya. Sexy of the city. Baiklah, waktu tidak terasa banget bersama seorang Puput HG. Kami ucapkan terima kasih untuk menyaksikan acara Cerita Api pada malam itu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan suasana yang lebih ceria. Terima kasih. Dadah.